Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal asesmen sumatif 2 tentang gerak lurus. Kita mulai dari nomor 14, yaitu sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dari tanah. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai ketinggian 60 meter setelah jatuh kembali dari titik puncak adalah titik-titik. Jadi kita bisa asumsikan di sini adalah titik A, ini titik puncak, ini titik B, kemudian ketinggian 60 meter itu adalah titik C. Nah, kita ingin mencari tahu waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan dari A ke B kemudian ke C untuk mencapai ketinggian 60 meter setelah jatuh kembali dari titik puncaknya. Titik C setelah jatuh dari B, berarti dari A ke B ke C itu butuh waktu berapa lama. Nah, kita bisa cari dulu waktu TAB dulu. Nah, cari waktu dari A ke B atau TAB. Nah, pada titik A ini kecepatan partikel adalah 40 meter per sekon ya. Ini VA, ini 40 meter per sekon. Kemudian VB ini karena dia berada di titik puncak, maka kecepatannya adalah 0, maka VB sama dengan 0. Kemudian kalau pada titik C, kecepatan C nya kita belum tahu, kita tidak tahu. Nah, kita bisa cari tahu dulu waktu yang dibutuhkan dari A ke B. Nah, ini menggunakan gel BB ya, gel BB gerak vertikal atau gel BB, karena ini ke atas berarti ya gel BB diperlambat begitu ya. Nah, ini berarti bisa VB sama dengan VA ditambah GT. Nah, ini T nya itu adalah TAB, VB nya adalah 0, VA nya adalah 40 ditambah gravitasinya adalah negatif 10. Kenapa gravitasinya negatif 10? Nah, karena vektor kecepatan V nya itu ke atas sedangkan gravitasinya itu ke bawah. Jadi karena kecepatan yang ke atas itu kita anggap positif, maka gravitasi yang arahnya ke bawah kita anggap sebagai negatif. Jadi ini gravitasinya negatif 10. Ini ya 10, ini negatif 10 dikali TAB. Nah, berarti ini kan negatif 10 dikali TAB kan negatif 10 TAB. Ini pindah ruas ke kiri ya. Berarti 10 TAB sama dengan 40 TAB 40 per 10 sama dengan 4 sekon. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan dari A ke B ini adalah 4 sekon. TAB 4 sekon. Nah, berarti kita tinggal nyari waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari B ke C. Nah, untuk mengetahui itu kita perlu tahu tinggi AB-nya. Nah, dari dasar paling rendah ini ya, dari A ke B, ini tingginya berapa? Kita perlu cari tinggi itu. Nah, ini tingginya berapa? Nah, cari tinggi AB atau SAB. SAB. Nah, kita bisa gunakan gel BB lagi. Gel BB pada gerak vertikal. Berarti SAB sama dengan VA dikali TAB ditambah setengah dikali G dikali TAB kuadrat. SAB sama dengan VA nya adalah 40, TAB nya adalah 4 ditambah setengah dikali 10 dikali
4 kuadrat. Oh ya maaf, 10-nya ini negatif karena gravitasinya berlawanan arah dengan kecepatannya, karena gravitasinya ke arah bawah. Sama dengan 40 kali 4 160 dikurangi setengah kali 10 itu 5 dikali 16. SAB sama dengan 160 dikurangi 5 kali 16 itu adalah 80 sama dengan 80 meter. Berarti dari A ke B ini tingginya 80 meter. 80 meter. Nah, kalau dari A ke B 80 meter dan dari A ke C 60 meter, maka dari B ke C tingginya berapa? Iya, bisa kita kurangi saja. Berarti tinggi BC sama dengan tinggi AB dikurangi tinggi AC ya. Berarti 80 dikurangi 60 sama dengan 20 meter. Begitu. Nah, sekarang bisa kita cari tahu waktu yang dibutuhkan benda untuk bergerak dari B ke C. Nah, berikutnya adalah kita cari TBC. Itu waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari posisi B ke posisi C. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan yang sama tadi, yang ini, yang dipakai mencari SAB ya. Berarti SBC sama dengan VB dikali TBC dikurangi setengah, ditambah setengah G TBC kuadrat. Nah, SBC itu adalah negatif 20. Kenapa negatif? Ya, karena dari B ke C perpindahan yang dialami benda itu arahnya ke bawah. Nah, karena arahnya ke bawah, maka perpindahan BC-nya bisa kita anggap negatif. Kemudian VB-nya kan 0. Nih ya. VB-nya ini kan 0. Nih. VB-nya kan 0. Nah, ini berarti sama dengan 0. Nah, 0 kali TBC, maka hasilnya adalah 0. Ditambah setengah dikali 10 dikali TBC kuadrat. Oh ya maaf, 10-nya negatif karena dia juga arahnya ke bawah. Berarti negatif 20 sama dengan setengah dikali negatif 10 kan negatif 5. Berarti negatif 5 TBC kuadrat. TBC kuadrat sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5 sama dengan 4. TBC sama dengan akar 4, yaitu 2 sekon. Nah, kita sudah tahu T dari A ke B 4 sekon. Kemudian kita juga sudah tahu dari T dari B ke C 2 sekon. Berarti kita bisa sekarang cari T totalnya. T total sama dengan TAB ditambah TBC sama dengan 4 sekon ditambah 2 sekon sama dengan 6 sekon. Begitu. Mudah sekali. Oke, next. Ini nomor 10 sama ya sebenarnya seperti nomor 14, ini soal beda paket. Nah, karena kurang lebih sama, nanti bisa kalian coba berlatih sendiri. Nah, dengan metode yang kurang lebih sama dengan nomor 14.
Oke. Kemudian nomor 15, paket C. Sebuah perahu bergerak konstan menyeberangi sebuah sungai yang lebarnya 48 meter. Lihat gambar. Perahu menyeberang sungai dengan kecepatan 2,4 meter per sekon secara tegak lurus terhadap arus sungai. Apabila laju arus sungai 0,7 meter per sekon, maka panjang lintasan tempuh perahu jauh titik-titik. Nah, ini diketahui sebuah sungai ya, lebarnya ini 48 meter, ini 48 meter, kemudian perahu menyeberang dengan kecepatan 2,4 meter per sekon. Berarti di sini VY ya, VY atau V perahu 2,4 meter per sekon secara tegak lurus terhadap arus sungai. Nah, ini arus sungainya ke sana, Vx atau kecepatan sungai itu 0,7 meter per sekon. Maka panjang lintasan tempuh perahu jauh titik-titik. Nah, jadi nanti kalau kita bayangkan, nanti vektor perpindahannya itu miring ya. Jadi walaupun perahunya bergerak lurus ke depan, namun nanti perahunya itu bergerak miring. Jadi sana seret begitu ya, miring. Karena apa? Nah, karena sambil dia bergerak ke depan searah sumbu Y, dia juga terseret oleh arus sungai sejauh sumbu X gitu, karena adanya Vx tadi. Jadi gerakannya itu miring gitu. Nanti jadi seperti ini. Ini ada perpindahan X karena arus sungai, ini ada perpindahan karena gerak kapal itu sendiri. Nah, ini resultannya ke sana. Nah, ini gerakan kapalnya jadi seperti ini, miring gitu. Karena dipengaruhi oleh dua vektor. Nah, untuk menjawab ini kita bisa mencari tahu dulu waktu yang dibutuhkan perahu untuk menyeberang. Nah, ini bisa kita gunakan komponen Y-nya saja. Berarti waktu yang dibutuhkan itu adalah SY dibagi VY. Ini juga sebenarnya bisa juga nanti pakai S total ya. Ini ya, ini S total atau S resultan. S total dibagi V resultan atau dibagi V total. Nah, di antara SY per VY sama S tot dibagi V tot, yang sudah diketahui itu yang SY per VY. Maka kita bisa pakai yang SY per VY saja. Berarti T sama dengan SY-nya adalah 48 meter ya, lebar sungai ya. 48 meter dibagi VY, VY-nya 2,4 meter per sekon. 2,4 meter per sekon. 48 dibagi 2,4 itu 20. Meter dibagi meter per sekon itu sekon. Oh, berarti waktu yang dibutuhkan perahu untuk menyeberangi sungai yang lebarnya 48 meter dengan kecepatan 2,4 meter per sekon itu adalah selama 20 sekon. Nah, sekarang berapa panjang lintasan yang ditempuh oleh si perahu? Nah, panjang lintasan itu ya si S total ini. S total ini. Atau S resultannya ini. Nah, kita sekarang bisa gunakan persamaan yang sebelah kanannya. Ini ya, ST sama dengan T sama dengan S total dibagi V total. T-nya tahu 20 sekon, S total kita cari, dan V totalnya kita perlu cari dulu. Nah, nyari V total kita bisa menggunakan resultan antara dua kecepatan Vx sama Vy. Nah, karena Vx dan Vy itu saling membentuk sudut siku-siku atau saling tegak lurus, maka kita bisa gunakan Pitagoras. Berarti V total sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti Vx kuadrat Vx-nya tadi adalah 0,7, berarti 0,7 kuadrat ditambah
VY kuadrat, yaitu 2,4 kuadrat. Sama dengan akar dari 0,7 kuadrat itu 0,49. Nah, sekarang 2,4 dikuadratkan itu 5,76. Kalau 7 kuadrat kan 49. Nah, karena 0,7 itu ada satu angka belakang koma dan dia dikuadratkan berarti jadi dua angka belakang koma ya. Ini ya. 0,7. Ini barangkali ada yang belum tahu. 7 kali 7 kan 49. Ini satu angka belakang koma, ya kan? Ini juga satu angka belakang koma. Maka hasilnya harus dua angka belakang koma. 1 2. Nih, dari 0,49. Begitu juga 24 dikuadratkan ya. Ini kan hasilnya 576. Nah, ini ada maaf, 0,24 sih. 2,4. Nah, highlighter pen. Nah, 2,4 kali 2,4 ini dikuadratkan ya. 24 kuadratkan kita sudah hafal ya dari SD ya. 576. Ini ada satu angka belakang koma, ini ada satu angka belakang koma. Berarti hasilnya harus dua angka belakang koma. Jadi 5,76. Nah, 0,49 ditambah 5,76 itu 6,25. Akar dari 6,25. Akar dari 6,25 itu adalah 2,5. Jadi kecepatan totalnya adalah 2,5 meter per second. Nah, sekarang bisa kita gunakan persamaan yang kedua ya. Karena T sama dengan S total dibagi V total, maka S total sama dengan V total dikali T. Ini GLB ya, gerak lurus beraturan ya. V totalnya adalah 2,5, T-nya adalah 20. Berarti hasilnya adalah 50 meter. Oh, berarti panjang lintasan yang ditempuh oleh perahu adalah sejauh 50 meter. Nomor 3. Question 4 ini ya, paket D. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Setelah tepat akan menyentuh tanah, kecepatan benda adalah 20 meter per second. Maka waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai ketinggian setengah H dari tanah adalah titik-titik. Nah, ini berarti termasuk GLBB ya. GLBB dipercepat atau GLBB pada gerak vertikal. Nah, ini yang diketahui adalah gravitasi, kemudian kecepatan benda saat akan menyentuh tanah. Berarti ini VT 20 meter per second, kemudian gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kemudian ini benda dijatuhkan ya, ini maksudnya jatuh bebas. Berarti V0 sama dengan 0. Nah, kita butuh waktunya. Nah, sebelum itu kita juga selain butuh waktu, kita juga butuh ketinggian sebenarnya. Kita juga butuh ketinggian. Maka bisa kita gunakan persamaan GLBB ya. Yaitu persamaan GLBB yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, karena ini kasusnya adalah gerak vertikal, maka bisa kita modifikasi. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2, A-nya itu diganti G, S-nya diganti H. Ini juga boleh. Tapi kalau mau pakai persamaannya asli yang atas juga sama saja sebenarnya, sama saja. Pakai apa ya, selera aja gitu. Oke, bisa langsung kita substitusikan ya. VT-nya itu 20, berarti 20 kuadrat sama dengan V0-nya adalah 0
ditambah 2 dikali gravitasinya ya, ini 10 dikali H. H nya kita belum tahu, berarti 400 sama dengan 0 ditambah 20 H, berarti 20 H sama dengan 400. H sama dengan 400 dibagi 20 atau 20 meter. Nah, ini kita sudah tahu ketinggian H itu adalah 20 meter. Nah, sekarang berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian setengah H? Nah, berarti mencapai ketinggian 10 meter, ya kan? Setengah H kan? Setengah dari 20, berarti 10 meter. Nah, ini bisa kita gunakan yang rumus GLBP satunya lagi. Yaitu ST sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, atau ST sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. Sama aja ya, cuma A diganti G saja, tapi secara makna ya sama. Hanya saja percepatannya itu bisa kita pastikan dia sebagai percepatan gravitasi, gitu aja. Nah, ketinggiannya adalah 10 meter ya, karena setengah H ya, 10 meter. V0 nya 0, berarti 0 kali T kan 0 ya, ditambah setengah, G nya itu 10 dikali T kuadrat. 10 sama dengan setengah kali 10 itu 5 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 10 dibagi 5, yaitu 2. Berarti T sama dengan akar 2 sekon. Ya, berikutnya soal nomor 8 paket E. Akmal dan Rafid mula-mula terpisah sejauh 180 meter, yaitu Akmal di sebelah kiri Rafid. Akmal di kiri, Rafid di kanan tuh ya. Pada saat bersamaan, Akmal bergerak ke kiri 6 meter per sekon dan Rafid juga bergerak ke kiri 12 meter per sekon. Rafid akan berhasil mengejar Akmal setelah bergerak selama titik-titik. Jadi ini Akmal terus terpisah sejauh 180 meter. Ini ada Rafid. Nah, si Akmal ini bergerak ke kiri 6 meter per sekon, V Akmal. Kemudian si Rafid ini, V Rafid ini 12 meter per sekon ke arah kiri juga. Nah, Rafid akan berhasil mengejar Akmal setelah bergerak selama titik-titik. Ini ada dua cara ya. Cara pertama, kita gunakan kecepatan relatif. Nah, ini kan kalau menurut kita yang berada di luar mereka berdua, si Akmal itu bergerak 6 meter per sekon ke arah kiri. Nah, si Rafid itu bergerak ke kiri juga 12 meter per sekon. Nah, sekarang kalau misalkan Akmal dianggap sebagai kerangka acuan yang diam atau sebagai pengamat yang diam, maka berapakah kecepatan Rafid? Nah, atau berapakah kecepatan Rafid menurut Akmal? Berapa? Iya, 6 meter per sekon. Nah, menurut Akmal, kecepatan Rafid itu adalah 6 meter per sekon ke arah kiri. Nah, ini ya, kita tulis apa ya? Kecepatan RA. Kecepatan Rafid menurut Akmal yaitu 12 meter per sekon dikurangi 6 meter per sekon, yaitu 6 meter per sekon ke arah kiri. Nah, ini tinggal, ini kan ke GLB ya, udah tinggal masukkan ke rumus saja. Berarti kan S sama dengan V dikali T, baik T sama dengan S dibagi V. T sama dengan S nya adalah 180 meter dibagi V nya 6, berarti T 30
sekon. Oh, berarti waktu yang dibutuhkan Rafid untuk mengejar Akmal itu adalah 30 sekon. Itu cara pertama. Sekarang cara kedua. Nah, coba nanti di ini ya, dievaluasi kira-kira kalian cocoknya pakai yang mana. Ini cara 2. Kapan Rafid akan berhasil mengejar Akmal? Nah, berhasil mengejar ini berarti perpindahannya Rafid atau S Rafid itu harus sama dengan perpindahannya si Akmal atau S Akmal. Jadi syarat si Rafid berhasil mengejar Akmal itu adalah perpindahannya Rafid itu sama dengan perpindahannya Akmal. Dengan catatan perpindahannya Akmal itu 180 meter lebih duluan ya dibandingkan Rafid. Ya kan mereka sama-sama ke kiri nih. Akmal ke kiri, Rafid juga ke kiri. Nah, si Akmal itu 180 meter di kirinya Rafid. Jadi bisa dikatakan Akmal itu sudah 180 meter di depannya Rafid. Jadi dia sudah punya apa ya? Punya posisi awal. Kalau Rafid dianggap posisinya 0, maka Akmal itu dianggap memiliki posisi awal yaitu 180 meter. S0-nya Akmal itu adalah 180 meter. Nah, sekarang berarti S Akmal sama dengan S Rafid. Nah, sama dengan S0 Akmal ya ditambah ST ya S Akmal. Jadi salah. Nah, jadi karena ini ya S Akmal sama dengan S Rafid. Nah, S Akmal itu punya kecepatan awal 180 meter. Berarti S Akmal itu tambah S0. S0 tambah S Akmal itu sama dengan SR. Nah, S0 nya adalah 180. SA nya adalah V Akmal dikali T sama dengan SR nya adalah V Rafid dikali T. Nah, 180 ditambah V Akmal itu adalah 6T sama dengan V Rafid adalah 12T. Berarti 180 sama dengan 12T dikurangi ini ya 6T. Berarti 180 sama dengan 6T atau 6T sama dengan 180 ya. T 180 dibagi 6. T sama dengan 30 sekon. Sama-sama hasilnya 30 sekon. Nanti bisa disesuaikan kira-kira lebih cocok yang mana dengan kalian. Oke, berikutnya adalah soal nomor 13 paket C. Bola bermasa 0,8 kg dilontarkan dari tanah dengan laju 24 meter per sekon. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimal adalah titik-titik. Oke, waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimal. Sebenarnya ada cara gampangnya ini ya. Kalau kita mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimal, itu tinggal gini, T sama dengan kecepatan dibagi gravitasi 24 dibagi 10, jawabnya 2,4 sekon. Nah, gitu ya, semudah itu. Kalau mau pakai analisis bisa gini, berarti VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, syarat mencapai ketinggian maksimal kan V nya 0, berarti 0 sama dengan 24 ditambah A nya itu gravitasi ya, negatif 10 dikali T. Nah, ini ke kiri 10T sama dengan 24, T sama dengan 24 dibagi 10, 2,4 sekon. Itu juga bisa. Nomor 15 ini nggak tahu paket apa.
Gerak sebuah mobil menghasilkan grafik kecepatan V terhadap waktu T yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Percepatan yang dialami oleh mobil adalah titik-titik. Nah, kita berarti harus analisis dulu. Ini yang ada angka-angkanya ini adalah besaran apa aja. Nah, 8 ini kan sebenarnya ada 8 detik ya. Di sini tuh ada 0 detik. 0 detik. Nah, pada 0 detik kecepatan benda itu 8 meter per sekon. Oh, berarti ini adalah V0. Nah, pada 8 detik kecepatannya ada 24, berarti ini adalah VT. Nah, berapakah percepatannya? Nah, percepatannya berarti A sama dengan delta V dibagi delta T. 24 dikurangi 4 dibagi 8 sama dengan maaf, kok 4 sih? 24 dikurangi 8 dibagi 8. Ini 16 dibagi 8. 2 meter per sekon kuadrat. Tuh. Next. Nah, kalau ini gerak sebuah mobil menghasilkan grafik kecepatan V terhadap waktu T yang diperlihatkan pada gambar di bawah. Jarak yang ditempuh partikel selama 8 sekon adalah titik-titik. Nah, dulu saya pernah cerita ya, kalau kita mencari percepatan itu kita cari kemiringannya ya. Yang ini kemiringannya. Ini kan 2 meter per sekon kuadrat kan sebenarnya kemiringan grafik ini ya. Nah, kalau mencari jarak kita mencari luasannya. Kita mencari luasannya. Jadi luasan ini. Luasan apa ini? Trapesium siku-siku ya. Trapesium siku-siku. Berarti luasnya atau jaraknya sama dengan jumlah dua sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tingginya. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tingginya. Sisi sejajarnya adalah ini ya, ini kan 8, ini 24, ini 8. Sisi sejajar tuh ini 8 dan 24 sama dengan 8 tambah 24 dibagi 2 dikali tingginya 8. Ini coret 4. 8 tambah 24 itu 32 dikali 4. 32 dikali 2 64. 64 dikali 2 itu 128. Oh, berarti 128 meter. Next, nomor 1. Berikut grafik hubungan antara perpindahan dan waktu pada gerak lurus berubah peraturan. Perpindahan pada GLBB, yaitu yang ini ya, yang miring, yang C ini. Kalau yang ini berarti GLB ini, karena S-nya lurus. Kalau yang ini dia diam, karena S-nya mendatar, dia diam. Kalau ini mana ini? Kadang grafik kayak gini ya, dia dapat didefinisikan. Kalau ini GLB, tapi ini GLB-nya geraknya mundur atau mendekat. Kalau ini GLB-nya maju. Kalau ini nggak ada. Menara yang tingginya 60 meter, gravitasi 10, waktu yang dibutuhkan batu untuk mencapai tanah adalah titik-titik. Ini bisa pakai S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini tingginya, ini kan jatuh ke bawah ya, berarti perpindahannya itu negatif 60 meter. Berarti negatif 60 sama dengan ini 0 dijatuhkan ya, V0 sama dengan 0, 0 ditambah setengah gravitasi negatif 10 dikali T kuadrat. Negatif 60 sama dengan negatif 5 T kuadrat. T kuadrat sama dengan negatif 60 dibagi negatif 5 T kuadrat sama dengan 12. Maka T sama dengan akar dari 12 atau akar dari 4 kali 3 ya. Akar 4 itu 2.
Akar 3 ya akar 3. Berarti 2 akar 3 sekon. Nomor 6, benda yang mengalami gerak lurus beraturan atau GLB adalah. Nah, ini adalah grafik V dan T. Nah, GLB itu ciri-cirinya salah satunya adalah kecepatan konstan. Nah, karena kecepatan konstan, berarti kita cari fase di grafik ini yang V-nya itu dari waktu ke waktu tetap segitu-segitu aja. Ya, jawabannya adalah AB ya. Nah, pada posisi A, detik kedua, kecepatannya itu 6. Nah, pas posisi B, detik keempat, kecepatan juga 6. Berarti kan kecepatannya tetap tuh dari 6 menjadi 6. Nah, maka ini bisa kita kan dia fase GLB nih. Berarti jawabannya adalah yang dari fase A ke B atau dari detik kedua hingga detik keempat. Mana? Oh ini. E. Pernyataan di atas yang benar adalah perpindahan merupakan vektor. Yes, true. Jarak skalar. Betul. Perpindahan adalah perubahan posisi benda. Yes. Jarak adalah panjang lintasan gerak benda. Betul juga. Berarti 1, 2, 3, 4. Betul. Sebuah batu besar berada di jarak 32 meter di depan sebuah kendaraan yang bergerak dengan kecepatan 16 meter per sekon. Ini batu. Ini mobil ya. Ini V-nya 16 meter per sekon. V-nya sekon, ini jaraknya 32 meter. Agar tepat berhenti sebelum mengenai batu, maka kendaraan tersebut harus direm dengan memberikan perlambatan sebesar. Nah, ini bisa pakai rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, dia ingin di pas posisi ini V-nya 0. Atau ini adalah VT. VT-nya 0. Kalau ini adalah kecepatan awal mobil V0. Berarti 0 kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali jaraknya. 0 sama dengan 256 ditambah 64A atau 64A, maaf negatif 64A sama dengan 256. A sama dengan 256 dibagi negatif 64. Ini bisa sama-sama dibagi 16. Pulpennya mana? Oh, ini. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 16. Yang bawah dibagi 16 itu adalah 4 ya. 64 dibagi 16 kan 4. 4 256 dibagi 16 itu 16. Berarti sama dengan negatif 4 meter per sekon kuadrat. Nah, apa arti negatif di sini? Ya, negatif berarti diperlambat. Nih, perlambatan. Hadi jogging melengkapi sebuah lapangan yang berukuran 80 kali 120 meter sebanyak 20 kali dalam waktu 1 menit. Kecepatan rata-rata dari kelajuan Hadi telah dititik. Nah, kecepatan tuh vektor ya. Nah, kalau dia berputar dari suatu posisi menuju posisi awal lagi, ini kan dia 20 kali putaran. Berarti kan dari misalkan ini ada lapangan tuh ya, ada lapangan. Ini 120 meter, ini 80 meter, ini A, ini B, ini C, ini D. Kalau berputar itu kan dari A ke B ke C ke D ke A lagi kan. Nah, berarti posisi awal sama posisi akhir. Nah, karena kecepatan vektor, perpindahannya yang dialami adalah 0, berarti kecepatannya adalah 0.
Nah, kalau kelajuan baru dihitung panjang lintasannya berapa. Nah, ini kan 20 kali putaran, berarti kita harus cari keliling lapangannya. Ini 80, ini 120. Berarti kelilingnya kan 120 kali 2, 240 ditambah 80 kali 2, 160. Berarti 400. Ini kelilingnya 400 meter. 20 kali berarti jaraknya 20 dikali kelilingnya. 20 dikali 400 sama dengan 8000 selama 1 jam. Berarti kelajuannya itu adalah 8000 meter dibagi 1 jam, atau 8 kilometer dibagi 1 jam, atau 8 kilometer per jam. Nomor 10 udah ya. Sebuah partikel bergerak lurus dengan kecepatan tetap dari keadaan diam, berarti V0 0, maka kecepatan dan jarak tempuh adalah berarti VT sama dengan V0 plus AT. V0 nya 0, A nya 3, T nya 4, berarti VT nya 12. Ini ya, ini tereliminasi. Kemudian jarak tempuhnya adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0 nya 0 dikali 4 ditambah setengah dikali 3 dikali 4 kuadrat. 0 ditambah setengah 3/2 dikali 16. Ini coret 8 kali 3 24 meter. Ini ya. Oke. Nomor 12 ini sudah ya. Belum. Ini ketinggian, ini berarti jarak tempuhnya 60 meter. Ini percepatannya ya, negatif 10. Kecepatan batu saat tepat akan menyentuh tanah, berarti bisa pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ini V0 nya 0. VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat dikali 2 dikali negatif 10. Ini ya gravitasi, dikali S nya negatif 60. VT kuadrat 0 tambah 2 kali 10 20, 20 dikali 60 itu 1200. VT berarti akar dari 1200 atau akar dari 400 dikali 3. Akar 420, 20 akar 3. Ini 20 akar 2 ya, maaf. Ini 20 akar 3. Grafik menunjukkan GLB. GLB itu V konstan ya, berarti yang kecepatannya tetap. Seperti ini. Kalau yang nomor 1 ini kecepatannya kan naik terus nih, ini GLBB. Kalau ini juga GLB tapi oh ya, ini GLB juga ya. Oh ya, berarti ini juga. Kalau ini diam, berarti 2 dan 3. Oke. Besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan berubah dari 22 meter per sekon menjadi 16 setelah menempuh jarak 57 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak lagi sejauh, oh ya, berarti ini dari ini ya. Ini dari A, ini B, ini C. Di A itu kecepatannya adalah 22 meter per sekon.
VA 22 meter per sekon, VB 16 meter per sekon, dan VC 0. Berhenti. Nah, ini jaraknya 57 meter. Berarti kita harus cari apa? Iya, perlambatannya atau percepatannya. Berarti VB kuadrat sama dengan VA kuadrat tambah 2 dikali A dikali SAB. VB itu 16 ya, 16 kuadrat, VA itu 22 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 57. 16 kuadrat 256. 22 kuadrat itu 484 ya. 22 44 44 oh ya. 484. 484 ditambah 57 kali 2 41 tambah kok. Oh ya 41 11 114 A. Berarti sini 256 dikurangi 484 sama dengan 114 A. 484 256 4 dikurangi 6 itu 8, ini 7 kurangi 5 2, ini 2. Berarti negatif 228 sama dengan 114A, atau 114A sama dengan negatif 228. Berarti A sama dengan negatif 228 dibagi 114 sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Oh, perlambatannya itu negatif 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita bisa nyari jarak BC nya, SBC. Berarti kita ganti warna. VBC kuadrat sama dengan kok VBC kuadrat, maaf, salah. VC kuadrat. VC kuadrat sama dengan VB kuadrat ditambah 2 dikali A dikali SBC. VC 0, VB nya 16 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 2 dikali SBC. 0 sama dengan 256 dikurangi ini 2 ya, berarti negatif 4 SBC. Berarti SBC sama dengan 4 SBC sama 256. SBC sama dengan 256 dibagi 4, 64 meter. Wadah. Oke. Nomor 16, partikel bergerak menjauh saat menit ini ya, dari 0 ke 10 meter ya. Ini berarti 0 sampai 12. Baterainya habis, Pak. Nih. Kalau ini mendekat ya, ini mendekat. Ini juga mendekat turun. Nah, ini datar berarti dia diam. Diam. Jarak didefinisikan sebagai ini panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda pada waktu tertentu. Bola 0,8 kg dilanturkan dari tanah dengan laju 20 meter per sekon. Waktu yang diperlukan, ini kayak yang tadi ya, tapi ini sampai tanah ya. Nah, kalau mencapai titik puncak ini kan gampang ya. T puncak sama dengan V dibagi G. 24 dibagi 10 ya, 2,4. Nah, T jatuh itu sama dengan T puncak, yaitu 2,4 meter per sekon. Nah, T total
atau T di udara ya, atau T di udara adalah T puncak tambah T jatuh. 2,4 tambah 2,4, 4,8 sekon. Ini salah, sekon satuannya. Sekon, 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 sekon. Oke. 19 ini udah tadi ya. Gambar berikut menunjukkan perjalanan dari A ke C melalui B. AB 120 km, BC mana mana BC 50 km. Nah, TAB 2,5 jam. Ini T-nya setengah jam. Besar kecepatan rata-rata, berarti kita nyari perpindahannya dulu. Nah, ini kan tegak lurus kan, berarti panjang AC itu adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB nya itu 120 kuadrat tambah 50 kuadrat sama dengan akar 14400 tambah 2500. Akar 100 dikali 144 tambah 25. AC akar dari 100 dikali 169. Akar 100 itu 10, akar 169 itu adalah 13. Berarti 130 km. Nah, waktunya 3 jam kan. Nah, waktu yang dibutuhkan itu 2,5 jam ditambah setengah jam, berarti 3 jam ya gak? Ya dong. Nah, V sama dengan perpindahan dibagi waktu ya, 130 dibagi 3, 43,3 km per jam. Cukup cepat. Oke, sekian ya. Terima kasih. Selamat berjuang di fisika yang menyenangkan dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.